Makanya kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, Sayyidina Umar berkata, yahdimul Islam thalathun, Islam ini akan dirobohkan, dihancurkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama, zallatul alimi, terpelesetnya orang alim. Orang alim, orangnya alim terpeleset. Seperti kemarin yang membicarakan liberal, orangnya alim, pandai baca kitab, terpeleset. Itu merobohkan Islam. Mengapa mengakibatkan Islam meroboh? Karena kata ulama salaf, zallatul alim zallatul alam. Kalau orang alim terpeleset, maka penduduk dunia terpeleset juga. Artinya banyak orang yang kagum atau percaya pada dia ikut terpeleset. Ini orang alim. Ya, kiai-kiai yang disebutkan tadi, cuma kita gak sebut namanya karena ustadz-ustadz yang di depan ini sudah tahu semua. Kalau disebut nanti melanggar UU IT, nanti ustadznya yang dicari sama yang dilaporkan. Kalau saya gak ngaku nanti. Kemudian yang kedua yang juga ini merobohkan Islam, wajidalul munafiqi bil Quran. Orang munafik memperdebatkan isinya Al-Quran. Siapa yang dimaksud orang munafik yang memperdebatkan isinya Al-Quran? Orang munafik di sini kalau sekarang adalah orang liberal. Mengapa orang liberal dibilang munafik? Sama dengan orang munafik. Orang munafik itu artinya mayyuhirul Islam wa yubtinul kufra. Orang yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekafiran. Luarnya Islam, hatinya kafir. Liberal juga begitu. Liberal itu luarnya Islam, hatinya kafir. Mengapa kafir? Ajarannya melawan ajaran Islam. Itu orang liberal. Sekarang sudah banyak. Yang ketiga yang juga merobohkan Islam, wa hukmul a'immatil mudillin, keputusan hukum, produk hukum para pemimpin yang menyesatkan. Ini liberal. Karenanya kita hati-hati ya dengan faham liberal. Nah, apa contohnya faham liberal yang berkembang sekarang ini? Karena sekarang ini masih suasana maulid. Orang di mana-mana banyak menggelar acara maulid. Bahkan tadi sebelum acara kan dibacakan sholawat. Biasanya kalau di dalam maulid itu diterangkan tentang keagungan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana keagungannya? Rasulullah itu makhluk paling utama, makhluk paling sempurna, makhluk paling baik, makhluk paling agung. Itu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini makhluk paling utama, maka apapun yang berkaitan dengan beliau selalu diberikan yang terbaik oleh Allah, lebih baik daripada yang lain. Itu Rasulullah. Contohnya apa? Rasulullah itu lahir dari bangsa Arab. Itu Rasulullah. Beliau ini lahir dari keluarga Bani Hashim. Bani Hashim ini cabang dari suku Quraisy. Quraisy ini cabang dari suku Kinanah. Kinanah ini cabang dari suku Bani Ismail. Bani Ismail, Nabi Ismail termasuk bagian dari keluarga bangsa Arab. Karena Rasulullah lahir dari sana, maka bagaimana bangsa yang melahirkan Rasulullah itu lebih baik dari bangsa lain yang tidak melahirkan beliau? Karena itu memang pilihan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail. Allah memilih suku Kinanah di antara suku-suku Bani Ismail. Setelah Nabi Ismail ini anak cucunya ramai, banyak anak cucunya menjadi bersuku-suku. Maka suku Kinanah ini yang dipilih oleh Allah. Dipilih bagaimana? Akhlaknya bagus-bagus, orangnya berwibawa, orangnya disegani dan diakui punya integritas. Ini orang-orang suku Kinanah, diakui memang. Lalu setelah suku Kinanah ini banyak anak cucunya,
ramai, bercabang-cabang, bersuku-suku. Wastofa min Kinanata Quraisyan. Allah memilih suku Quraisy di antara keturunan suku Kinanah. Suku Quraisy ini dipilih oleh Allah. Dipilih bagaimana? Orangnya berintegritas, orangnya disegani, orangnya berwibawa, paling dihormati. Makanya di dalam Al-Quran turun yang namanya surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dalam ayat ini ya, imtinan, penjelasan kenikmatan yang diberikan Allah kepada suku Quraisy. Ayo orang Quraisy, sembah Tuhannya Baitullah ini. Jangan syirik, jangan menyembah berhala. Mengapa? Alladzi at'amahum min ju'. Karena Tuhannya Baitullah ini yang memberi makan Quraisy dari kelaparan. Maksudnya apa? Quraisy ini diistimewakan oleh Allah. Ketika suku-suku lain di Arab kelaparan, suku Quraisy gak kelaparan. Dijaga oleh Allah. Kemudian dalam ayat ini wa amanahum min khauf. Allah juga memberi aman suku Quraisy dari ketakutan. Maksudnya bagaimana? Ketika orang-orang Arab mau bepergian malam-malam, sendirian maupun rombongan, ketakutan, takut dirampok. Tapi suku Quraisy gak takut. Mengapa gak takut? Orang Quraisy ini kalau bepergian jauh, di perjalanan jumpa dengan perampok, sama perampoknya ditanya, dari mana? Mereka jawab, kami penduduk haram, tanah suci, keluarga Quraisy. Perampoknya gak berani. Mengapa? Yang mau dirampok berwibawa, disegani memang. Ini Quraisy. Makanya amalan dari masyayikh, dari guru-guru, kalau bepergian kemana-mana ketakutan, mau berangkat baca surat Quraisy 1 kali atau 3 kali, aman. Kalau misalnya kerja ke Malaysia, nggak punya visa, takut ditangkap polis, yang rajin baca surat Quraisy 3 kali tiap hari, aman, nggak jumpa polisi. Kalau kerja di Malaysia ini, kalau didengar orang Malaysia ketawa itu. Saya sering ke Malaysia, hanya aman. Ini suku Quraisy memang beda dengan suku-suku yang lain. Kalau yang lain dirampok, tapi suku Quraisy aman, dijaga oleh Allah. Setelah Quraisy ini banyak anak cucunya, bermarga-marga, berkeluarga, bersuku-suku. Wastafa min Quraisyim Bani Hashim. Allah memilih keluarga Bani Hashim di antara golongan Quraisy. Bani Hashim ini keluarga paling elit di kota Mekah, paling disegani, levelnya paling tinggi, bangsawan paling tinggi. Karenanya ketika Raja Abraha datang ke Mekah membawa pasukan bergajah, yang dijumpai itu kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Mengapa? Beliau ini dianggap pemimpin nomor 1 di kota Mekah. Lalu wastafani min Bani Hashim. Allah memilih aku lahir keluarga dari Bani Hashim. Fa'ana khiyarun min khiyar. Aku ini yang terpilih di antara sekian banyak golongan pilihan. Aku yang terbaik di antara sekian banyak golongan yang terbaik. Artinya apa? Suku, bangsa yang melahirkan Rasulullah itu lebih baik daripada suku bangsa di luar golongan itu, yaitu bangsa A. Ini ajaran kita, ajaran Islam. Nah, orang liberal beda. Ini orang liberal ini punya kelompok baru namanya INUS. INUS itu artinya Islam Nusantara atau ANUS. Kalau ANUS aliran Nusantara. Panggil apa dia, INUS atau ANUS. Kata kelompok Islam Nusantara ini ngomong apa? Kata dia, Islam yang bagus itu Islam Nusantara, Islam Arab tak bagus, akhlaknya tak baik kan? Lo gak boleh seperti itu.
Islam Nusantara ini baik apabila mengikuti Islamnya Arab. Kalau gak ikut Islamnya Arab ya gak baik. Arab itu pilihan memang, lebih baik daripada yang lain. Lalu orang Inus atau Anus ini menjuluki orang Arab dengan julukan kadrun. Apa kadrun itu? Kadal gurun. Habib-habib iya dari Arab dibilang kadal gurun. Loh gak boleh begitu. Kadal itu gak pakai baju, saudara. Ada kadal pakai baju? Gak ada. Orang Arab itu sejak masa-masa jahiliyah pakai baju, pakaiannya jubah, gamis. Karena yang sombong-sombong di Arab dulu, gamisnya panjang-panjang sampai menjuntai di bawah mata kaki, oleh Rasulullah ditegur. Manjar thawbahu khuyala dakhalan nar. Siapa yang menarik bajunya di bawah mata kaki karena sombong, masuk neraka. Karena dulu orang Arab kalau sombong bajunya di bawah mata kaki, makanya dilarang jangan sampai di bawah mata kaki, ngepres atau di atasnya. Kalau sombong haram, kalau nggak sombong nggak apa-apa. Tapi kita bukan keturunan kadal, kita ini keturunan manusia, bukan kadal Nusantara. Ini orang liberal, ngawur mereka. Ajaran Islam tuh dirusak, saudara. Makanya memang perlu mewaspadai ajaran liberalis. Ini contoh lagi ya, paham liberal. Orang liberal ini ngomong, apa kata dia? Semua agama sama. Gak sama. Nabi kita ini makhluk paling mulia. Karena Nabi kita ini makhluk paling mulia, umatnya juga umat terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umatnya Muhammad adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Artinya apa? Umatnya Rasulullah itu umat terbaik. Umat terbaik itu maksudnya dibandingkan siapa? Terbaik itu maksudnya dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu yang masih lurus berjalan di atas ajaran tauhid dan sama-sama calon penghuni surga. Umatnya Rasulullah lebih afdal daripada umatnya Nabi Adam, lebih baik daripada umatnya Nabi Nuh, lebih baik daripada umatnya Nabi Saleh, lebih baik daripada umatnya Nabi Ibrahim, daripada umatnya Nabi Syuaib, daripada umatnya Nabi Yunus, daripada umatnya Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Mengapa umatnya Rasulullah lebih baik daripada umat nabi-nabi terdahulu? Mengapa? Apakah karena paling lama beribadah? Apakah karena paling banyak beramal? Bukan. Bukan karena itu. Karena kalau standarnya paling lama beribadah, paling banyak beramal, umatnya nabi-nabi dulu itu lebih lama, lebih banyak amalnya. Karena orang dulu itu, saudara, usianya panjang-panjang, orangnya besar-besar. Umatnya Nabi Adam itu tingginya rata-rata 30 meter. Masjid ini sampai sini nggak sampai 30 ini. Paling berapa ini? 15 meter. Umatnya Nabi Adam 2 kalinya masjid ini tingginya. Besarnya ke samping 3,5 meter. Umurnya di atas 1000 tahun rata-rata. Lalu Nabi berikutnya dikurangi oleh Allah, sudah agak pendek dikit, umurnya agak pendek dikit. Nabi berikutnya kurang lagi, terus sampai Nabi kita umurnya berapa? 63 tahun. Karenanya umatnya rata-rata antara 60-70.